Hai anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Guru dalam pembelajaran tematik kelas 5, tema 3, subtema 2, pembelajaran 1 tentang pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tak usah menunggu lama, marilah kita mulai pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah sebagai berikut. Nah anak-anak, apakah kalian masih ingat tentang pengertian dan fungsi dari iklan? Fungsi iklan adalah untuk memberikan informasi mengenai suatu barang atau jasa. Iklan juga bisa digunakan untuk pemasaran produk yang akan dijual. Coba ingat-ingat lagi pembelajaran yang kemarin. Iklan harus dibuat semenarik mungkin agar dapat membuat yang melihatnya menjadi tertarik. Nah, setelah itu anak-anak coba perhatikan percakapan antara Dayu, Udin, dan Lani. Dayu, semalam aku melihat iklan tentang obat sakit perut baru untuk anak-anak di televisi loh. Udin, wah sudah ada iklan baru lagi, sepertinya itu produk baru ya. Dayu, betul, iklan itu menarik karena iklannya dibuat seperti film. Lani, ternyata media iklan itu bermacam-macam ya. Kalau kamu suka iklan di media cetak seperti di koran dan majalah atau media elektronik. Udin, kalau aku lebih suka media elektronik karena gambarnya dapat bergerak dan ada suaranya, jadi lebih seru. Lani, kalau aku suka dua-duanya, sekalipun iklan di media elektronik memang terdengar lebih seru, tetapi iklan di media cetak juga banyak yang bagus. Gambar-gambar yang dipergunakan memiliki warna yang cerah dan kalimat iklannya juga bagus-bagus. Di antara perbedaan iklan media cetak dan media elektronik adalah sebagai berikut. Kalau media cetak menggunakan media yang di-print atau dicetak pada kertas, hanya menggunakan gambar diam dan tidak ada suara. Bisa dibaca berulang-ulang, kemudian pembuatan cepat dan harga terjangkau, dan bersifat hanya visual. Sedangkan iklan media elektronik menggunakan media elektronik seperti TV, radio, dan internet. Dapat menampilkan gambar dan suara, kemudian iklan hanya sekilas dan berlangsung saat itu saja, dan pembuatannya relatif lebih lama dan lebih mahal. Nah, setelah kalian memperhatikan perbedaan antara media cetak dan media elektronik, kali ini Pak Guru akan bertanya pada kalian, pernahkah kalian mengalami perut melilit atau mual seperti gambar di samping? Jika kamu pernah mengalaminya, berarti kamu ada gangguan organ pencernaan. Gangguan pada organ pencernaan umumnya berhubungan dengan makanan yang kita makan dengan cara makan yang tidak sehat. Antara gangguan sistem pencernaan adalah ada diare, usus buntu, tifus, ambeien, sembelit, dan MAH. Dan selanjutnya Pak Guru akan menerangkan pengertian, kemudian gejalanya dan cara pengobatannya. MAH adalah penyakit nyeri yang berasal dari lambung. Penyebab MAH adalah pola makan yang tidak teratur, luka pada lapisan lambung, infeksi bakteri, dan stres. Gejala pada MAH adalah perut perih, mual, dan kembung. Dan cara mengatasinya adalah dengan dilakukan minum obat sesuai resep dokter dan makan secara teratur. Kemudian yang kedua adalah appendicitis. Appendicitis adalah peradangan yang terjadi pada usus buntu karena infeksi. Penyebab penyakit ini belum diketahui secara pasti, tetapi diperkirakan karena tersumbatnya pangkal usus buntu oleh kotoran. Gejala pada penyakit ini adalah sakit di perut sebelah kanan bawah. Penderita juga mengalami demam dan hilang nafsu makan.
Sedangkan pengobatannya sendiri adalah melalui operasi pengangkatan usus buntu itu sendiri. Yang ketiga adalah sembelit. Sembelit atau konstipasi adalah penyakit sulit buang air besar. Penyebabnya adalah kurang mengkonsumsi makanan berserat dan pola makan yang kurang baik. Gejala sendiri adalah sakit perut, merasa tidak tuntas setelah buang air besar, feses keras, dan menggumpal. Pengobatannya sendiri dilakukan dengan mengubah pola makan, yaitu dengan meningkatkan konsumsi makanan berserat seperti sayur dan buah. Selanjutnya tifus. Tifus merupakan penyakit peradangan pada usus halus. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi bakteri Salmonella typhi yang menyebar melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi. Gejalanya adalah demam tinggi, tubuh menggigil, lemah disertai mual, dan sakit kepala. Pengobatannya adalah dengan mengkonsumsi obat dari dokter dan menjaga kebersihan makanan dan minuman yang dikonsumsi. Kemudian kita pelajari cara memelihara organ pencernaan. Caranya adalah pertama, mengkonsumsi makanan bergizi dan seimbang. Yang kedua, membiasakan pola makanan yang teratur. Yang ketiga, mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak serat seperti buah dan sayur. Yang keempat, mencuci makanan sebelum dimasak. Dan yang terakhir adalah mengurangi makanan yang mengandung pengawet dan pewarna buatan. Selanjutnya, tugasnya untuk anak-anak adalah yang pertama, sebutkan dan jelaskan 4 jenis penyakit pada pencernaan manusia. Kemudian, bagaimana gejala pada masing-masing penyakit tersebut. Dan yang ketiga, bagaimana cara mengobatinya. Dikerjakan di buku tugas masing-masing. Terima kasih. Sekian pembelajaran dari Pak Guru. Wala'afu minkum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.